Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali Anda beraktivitas di hari ini, kembali saya, Afif Rifai, hadir kembali pemirsa di hadapan Anda di program acara Selamat Pagi Cirebon, edisi Selasa 24 Maret 2015. Pemirsa, tema kita di pagi ini yakni dualisme partai politik. Nah, ini memang sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan bermunculan dalam tubuh internal partai politik terjadi dualisme pemirsa, seperti yang terjadi di tubuh Partai Golkar sekarang. Nah, sebelumnya juga, sebelum Partai Golkar juga ada Partai Persatuan Pembangunan dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi sebab adanya dualisme ini, kemudian juga apa ini fenomena apa gitu ya di era reformasi ini, terutama di pasca reformasi. Nah, untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi ini, saya sudah hadirkan seorang narasumber yang bagi Anda, pemirsa setia RCTV dan yang sering membaca koran Radar Cirebon, ini sudah tidak asing lagi dengan tulisan-tulisannya ya terkait dengan persoalan politik dan etika politik, yakni Mas Samsudin Kadir, biasa saya manggil dengan Mas Kadir. Assalamualaikum Mas Kadir, apa kabarnya? Oh iya, silakan duduk Mas Kadir. Jadi hari-hari ini apa sedang dikerjakan Mas Kadir? Menulis, meneliti, membuat buku lagi gitu? Ya, tiga-tiganya sepertinya. Tiga-tiganya luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya, nanti bagi Anda pemirsa RCTV di rumah, Anda nanti bisa menanyakan ke narasumber kita, yakni Mas Kadir, bisa via SMS maupun Anda bisa memberikan interaktif ke nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Namun pemirsa RCTV di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mas Kadir sambil menunggu pemirsa yang mengirimkan pesan pendek atau interaktif. Mas Kadir, ini fenomena apa? Partai politik ini mayoritas di kita ini terbelah gitu ya, ada dualisme gitu, terutama pasca reformasi. Menurut Anda ini fenomena apa gitu? Ya, memang kalau kita bandingkan dengan keberadaan partai politik di era lama gitu, Orde Lama, Orde Baru, itu memang sangat berbeda. Perbedaannya adalah di kematangan kepemimpinan partai politik, kemudian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kematangan ideologi partai politik. Kemudian yang ketiga adalah proses transformasi internal partai politik dalam konteks internalisasi ideologi ke kadernya. Internalisasi ideologi ke kadernya. Kemudian yang penting kematangan ideologi juga. Kematangan ideologi ya, betul. Nah, tetapi yang paling penting kalau kita bandingkan dengan yang saat ini adalah yang paling penting itu sebetulnya kepentingan individu yang mendominasi kepentingan partai politik. Terutama pasca reformasi. Terutama pasca reformasi. Sehingga kemudian kalau kita memahami keberadaan partai politik termasuk dalam konteks konfliknya, yang dominan itu sebetulnya bukan masalah ideologi, masalah apa, tapi masalah kebutuhan kepentingan. Kebutuhan dan bukan persoalan perdebatan yang krusial termasuk ideologi gitu. Betul. Transformasi ideologi bukan kader gitu ya. Betul. Bukan kepentingan, bahkan bisa jadi bukan kepentingan parpol sebagaimana tujuan parpol itu sendiri gitu. Tapi betul-betul karena adanya individu-individu yang dominan, kemudian individu yang lain yang juga punya hasrat untuk mendominasi juga melakukan hal yang sama. Nah, disinilah kemudian terjadi konflik kepentingan yang memperpanjang. Itu ya, konflik of interest itu kepentingan ya. yang mendominasi itu. Jadi menurut Anda transformasi ideologi terutama ke kader, kemudian juga kematangan ideologi kepemimpinan partai politik pasca reformasi ini mengalami kemunduran menurut Anda? Saya termasuk sebagai bagian dari rakyat biasa memahami hal yang begitu gitu. Ada kelemahan dalam proses itu gitu. Sehingga kemudian ujung-ujungnya kan kita bisa lihat dari proses aplikasi politik atau pelaksanaan tujuan partai politik itu sendiri gitu. Mereka tidak sampai pada apa yang kita sebut sebagai idealisme partai politik. Idealisme partai politik itu kan sangat jauh sekali kalau berbicara tentang idealisme partai politik, apalagi pasca reformasi. Partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan, betul. Namun kendaraan dari sisi ideologi transformasi, ideologi ke kader terutama, ini kan sangat miskin sekali sangat gitu miskin sekali. Jadi idealnya kan partai politik ini bukan sekedar urusan internal partai politik, bukan sekedar kepentingan bahkan dimiliki oleh elit partai politik itu sendiri. Idealnya dia menjadi milik publik, milik masyarakat. Karena dia sarana transformasi, sarana sosialisasi, sarana transformasi kebijakan. Transformasi kebijakan dan sebagai regenerasi kepemimpinan juga. Itu fungsi partai politik. Menurut undang-undan kan seperti itu. Namun kenyataannya menurut Anda
pasca reformasi terutama, ini elitis sekali partai politik itu kan? Iya, elitnya juga terkesan tidak punya kapasitas dalam konteks kepemimpinan, sehingga kemudian elit yang kita maksud bukan elit dalam konteks dia sebagai pemimpin, tapi elit memiliki kepentingan tertentu di partai politik. Kalau dia elit parpol, idealnya kan dia mengakomodasi kepentingan elemen dalam parpolnya, elemen luar parpolnya, sehingga kemudian partai politik betul-betul menjadi wadah inspirasi, menjadi sumber inspirasi dari setiap elemen bangsa. Gitu. Menurut Anda pasca reformasi ini dengan bukan hanya di pusat ya, di daerah pun ini kan riak-riak konflik internal seperti ketika jelang muscap, jelang konvercap gitu ya, jelang pemilihan ketua baik itu di tingkat kabupaten, kota, itu kan selalu ada gitu ya, dua gerbong ini, bahkan ada 3 gerbong dan seterusnya. Menurut Anda ini apa sih yang salah gitu ya? Something wrong-nya itu apa gitu? Ya, salah satunya bisa jadi bisa kita tebak misalnya daya tarik kepentingan yang sifatnya bukan sekedar interest kepentingan individu, tapi juga bisa dalam konteks pembiayaan politik. Pembiayaan politik. Bisa jadi. Maksud Anda pembiayaan politik seperti apa gitu? Di setiap parpol kan tidak mungkin bisa bisa memenuhi seluruh kepentingan anggarannya misalnya, ketika kemudian dia tidak punya tarikan tertentu dengan kepentingan lain, kepentingan bisnis dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika kepentingan bisnis ini juga masuk dalam ranah politik praktis, punya ikut untuk memainkan situasi politik, maka ketika kemudian partai politik ini tidak mengambil peluang ini, dia akan ketinggalan kereta, bahkan tidak punya bensin untuk membiayai keretanya gitu. Kemudian kalau tentang persoalan kematangan kepemimpinan di partai politik, mulai dari tingkat ranting, PAC gitu ya, sampai tingkat pengurus DPC di tingkat kabupaten, kota. Kalau dulu gitu ya, ini kan jelas sekali arah partai politik itu kan jelas sekali, kematangannya juga. Kalau sekarang kenapa sih gitu? Yang penting jadi ada yang penting mau jadi ketua partai di tingkat desa, tingkat kecamatan, pengurus di tingkatan DPC tanpa ada seleksi sama sekali. Terutama terkait dengan ideologi, kemudian juga pandangan politik tentang falsafah negara ini seperti apa, pandangan politiknya juga seperti apa. Menurut Anda? Ya, sangat betul sekali. Sebagaimana yang kerap kita sebut di sini, kerap kita sampaikan bahwa memang pasca reformasi ini memang ada positifnya, yaitu adanya keterbukaan, adanya peluang bagi setiap orang untuk bertarung secara fair, secara elegan depan ruang publik gitu. Nah, namun negatifnya adalah ketika kemudian keterbukaan ini ada kesalahpahaman dalam memahami keterbukaan, sehingga kemudian sesuatu yang bisa jadi tidak etis, tidak efektif, tidak penting, itu selalu diatraksikan dalam panggung politik. Iya, kan pemandangannya seperti itu ya dalam panggung politik di negara kita, baik itu di tingkatan kabupaten, kota, kemudian juga sampai ke provinsi, ke pusat. Bahwa pemandangan dualisme, pemandangan 2 gerbong, bahkan 3 gerbong, ini kan selalu muncul. Ya. Jadi kan masyarakat pun akhirnya boleh dibilang kan jadi nir politik gitu ya. Jadi kepercayaan ke partai politik pun sangat rendah. Mungkin begitu Mas Kadir? Ya betul. Di samping hal yang tadi juga, kemudian hal yang penting lagi ini juga untuk menguji kapasitas atau kemampuan atau kompetensi dari sang pemimpin partai politik. Ketika kemudian dia tidak mampu mengendalikan situasi, manajemen konfliknya tidak kompeten dan seterusnya, maka kemudian riak-riak kecil ini akan menjadi riak besar, sehingga kemudian akan menjadi gelombang besar yang bisa membuat hiruk pikuk tersendiri di apa yang kita sebut yang partai politik. Begitu. Oke, tahan dulu Mas Kadir. Ini sudah ada SMS nih dari Nurman di Suranenggala ya, kegaduhan atau dualisme partai politik menandakan betapa rakusnya para politisi terhadap kekuasaan. Padahal yang dibutuhkan negara ini adalah seorang negarawan yang konsisten membela rakyatnya dan menegakkan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsisten. Dan jangan heran kalau rakyat sekarang sudah menipis kepercayaan terhadap partai politik ya. Ini dari SMS dari Kang Nurman, sepertinya juga ini skeptis ya terhadap partai politik. Kalau tentang internalisasi ideologi, idealnya partai politik ini seharusnya seperti apa? Internalisasi ideologi terutama ke kader, Mas Kadir, menurut Anda? Ya, idealnya sebagaimana fungsi partai politik itu sendiri gitu. Jadi dia harus menjadi dapur dari seluruh pemimpin bangsa ini. Kita memang tidak menegasikan keberadaan elemen lain atau elemen lain bangsa ini yang bisa mengkader partai politik seperti pemimpin seperti ormas, elemen pemuda dan seterusnya. Tetapi dalam konteks konstitusi kita memahami sejak lama bahwa partai politik itu wadah tempat penggemblengan para pemimpin, gitu. Calon pemimpin ke depan gitu. Sehingga kemudian bagaimana proses kaderisasi, proses transformasi ideologi, pemahaman politik, internal politik gitu ya, sangat
mempengaruhi kondisi bangsa di masa depan gitu loh. Jadi sekarang sederhananya kita bisa memahami bahwa bagaimana kondisi partai politik saat ini, bagaimana kondisi internalnya, bagaimana kualitas pengurus elit kadernya, maka begitulah kondisi Indonesia masa depan. Indonesia masa depan, kabupaten masa depan gitu mungkin. Kota masa depan, provinsi gitu. masa depan dan seterusnya. Ketika kemudian kondisi semacam ini dibiarkan, maka kita sulit bahkan menyaksikan kondisi bangsa ini semakin maju. Anda, maaf saya potong, maksud Anda internalisasi ideologi di partai politik itu ada semacam kajian-kajian gitu, kajian seperti membahas tentang pemikiran politik, contohnya Nasir, Soekarno kalau di negara kita, mungkin juga pemikiran politik tokoh-tokoh besar yang lain, menurut Anda mungkin seperti itu? Iya, diantaranya begitu. Tapi yang paling penting lagi selain itu sebetulnya adalah misalnya partai politik itu mewadahi diskusi tentang kebijakan publik partai, kebijakan yang tidak... Ada diskusi gitu? Iya, ada diskusi. Ada diskusi. Jadi politik bukan menjadi sesuatu yang dianggap antipati oleh publik, tapi menjadi kepentingan. Ini menurut Anda di semua partai politik hampir ini tidak ada semacam itu? Memang kalau kita teliti secara detail bisa jadi ada, tapi kan tidak membumi, tidak menjadi apa ya? Tidak seperti dulu gitu ya, partai politik di internal ribut, konflik. Berdebat itu karena persoalan-persoalan besar, ide, gagasan gitu mungkin seperti itu? Kalau dulu di warung kopi, elit politik itu ketika minum kopi itu bicara tentang negara, tentang kepentingan daerah, tentang kepentingan provinsi. Oke, tahan dulu, ini sudah ada pemirsa yang coba interaktif. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon, Mas Abdi. Dengan siapa di mana? Norman Suranenggala, Mas Abdi. Dengan? Norman Suranenggala. Kang Nurman di Suranenggala. Silakan, ingin menyampaikan apa Kang Nurman di Suranenggala? Sebenarnya begini Mas Abdi, menurut saya partai politik itu rapotnya merah. Karena mereka lebih membela partainya daripada rakyat dan negaranya. Padahal kalau bicara politik adalah bicara kebijakan, bukan bicara kekuasaan. Yang dibutuhkan oleh negara ini sebenarnya bukan para politisi. Apa itu yang dibutuhkan? Negarawan yang konsisten membela rakyatnya, membela ideologi bangsa ini sudah jelas adalah Pancasila, dan itu harga mati, tidak boleh tawar-tawar lagi. Sekarang partai politik mencoba menggiring ideologi Pancasila ini menjadi ideologi yang lain kalau menurut saya. Padahal sudah jelas para pendulu kita, para pahlawan kita membentuk negara ini adalah mengorbankan segalanya dari harta, darah, nyawa, dan itu sudah tidak ternilai harganya cuman para politisi sekarang menurut saya itu adalah agenda kekuasaan, bukan memerdekakan rakyatnya gitu. Agenda kekuasaan politisi kita itu. Iya, bukan memerdekakan rakyat gitu ya. Pejuang kita dulu itu sampai mengorbankan segalanya untuk memerdekakan bangsa ini gitu. Sampai sekarang rakyat masih belum merdeka, Mas Abdul. Rakyat belum merdeka. Oke, Kang Nurman tadi di Suranenggala begitu bersemangat menyampaikan tentang kondisi partai politik sekarang gitu Mas Kadirnya, rakyat belum merdeka. Politisi kita itu lebih memilih kekuasaan, bukan menjadi pembela rakyat. Pandangan Anda gitu ya? Ya betul, apa yang disampaikan oleh Pak Nurman itu sangat mewakili, nurani publik pasca reformasi, khususnya beberapa tahun terakhir gitu. Bahwa sekarang masyarakat sudah hampir menganggap bahwa partai politik itu nihil efek, nihil manfaat, dan sepertinya keberadaannya tidak perlu dipercaya lagi begitu. Tetapi lagi-lagi kita masih mesti optimis bahwa keberadaan partai politik tetap kita anggap sebagai salah satu sarana mewadahi transformasi, pemahaman, dan seterusnya. Cuman memang lagi-lagi kritik publik terus-menerus kita sampaikan. Kita sebagai bagian dari masyarakat biasa harus menyampaikan ini kepada partai politik agar tidak kehilangan manfaat. Mas Kadir tahan dulu, nanti juga akan saya tanyakan gitu ya. Tadi kan kita berbicara ideal dan sejatinya partai politik harus seperti apa. Ada kajian kebijakan dan seterusnya. Harus apa lagi gitu Mas Kadir ya. Namun tahan dulu Mas Kadir, dan pemirsa RCTV di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap di Selamat Pagi Cirebon. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu headline dari Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Selasa 24 Maret 2015 ya. Yang disajikan di headline Koran Radar Cirebon hari ini tentang tutup usianya mantan Perdana Menteri Singapura ya, Lee Kuan Yew. Ya, inspirasi Asia itu akhirnya tutup usia. Ya, kemudian juga
Masih seputar di headline-nya itu tentang pra-peradilan pemirsa dari Sutan Batugana ya. Pra-peradilan Sutan Batugana, KPK kewalahan. Mengapa kewalahan pemirsa? Silakan Anda baca selengkapnya di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Cirebon Metropolis ya, ini dari Kota Cirebon pemirsa ya. Delegasi Ajis temui Hasanuddin Manam. Ya, beri surprise usai pelantikan. Ya, itu headline dari koran halaman di Cirebon Metropolis. Nah, ini di halaman Kabupaten Cirebonnya, ini masih menyambung berita kemarin ya. Tanpa konfirmasi, Kusteja, mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Arjayinangun, ya kembali mangkir, alias tidak datang ke Mapolres Cirebon Kabupaten pemirsa. Mengapa mangkir? Silakan Anda baca selengkapnya di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di wilayah Ciayu Majakuning ya pemirsa. Nasruddin Ajis dikontak Agung Laksono. Tentang apa nih pemirsa? Silakan Anda baca selengkapnya di koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian ya ini berita dari Kabupaten Cirebon. Ya, Lutfi ingin pengurus PKB tetap solid. Sambangi rival politik saat muscab, segera pilih sekretaris. Ya, itu headline dari koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian ini dari halaman Pro Cirebonnya pemirsa. Solusinya segera membentuk DPP KAD. Saran wakil rakyat agar beban kerja bagian keuangan tidak terlalu berat. Ya, itu headline dari koran Radar Cirebon dan Rakyat Cirebon hari ini pemirsa. Nah, di segmen ini kami juga masih membuka Anda untuk berinteraktif maupun Anda untuk mengirimkan pesan pendek ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mas Kadir, tahan dulu. Ini sudah ada SMS yang masuk nih. Parpol itu sebetulnya hanyalah kendaraan bagi politisi. Ketika sampai tujuan, politisi seharusnya berubah jadi negarawan. Yang terjadi sekarang ketika sudah menjadi pejabat negara, politisi tetaplah politisi. Tidak ada yang benar-benar berubah jadi negarawan. Ya, halo, halo, halo. Selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Alvin Tegal Gubuk. Bapak Alvin, pemirsa setia RCTV ini di Tegal Gubuk. Bapak Mumtaz, Bapak Mikdad, silakan. Ingin menyampaikan apa nih, Pak Bapak Alvin di Tegal Gubuk? Ini kita akhir-akhir ini dengan kejadian terjadi dualisme partai dan partai politik. Adanya kembar katanya kata Kang Nurman. Kembar partai politik. Itu memang sangat sangat tidak menjanjikan untuk demokrasi kita. Tidak. Anda sebut tidak menjanjikan untuk demokrasi kita. Apa alasannya itu? Iya. Jadi kalau begini, dengan waktu Pilpres. Saya merasa optimis ya dengan demokrasi kita. Karena apa? Karena kita ini membuktikan rakyat nih, rakyatnya ini. Rakyat sudah mengerti berpolitik begitu. Karena kita memilih pemimpin ini bukan berdasarkan anaknya siapa, keturunannya siapa, dan tidak melihat yang sifatnya primordial seperti itu. Sudah pilihan presiden seperti itu. Sudah open stratification gitu ya, ada stratification. Itu rakyat. Tapi kok kenapa sekarang demokrasi kita tersandera oleh elit-elit kita? Berarti yang tidak berpikir demokrasi itu adalah elit kita. Elit kita gitu, baik. Iya, karena apa? Karena itu mereka demokrasi itu hanya cangkokannya saja, sedangkan esensinya tidak. Terus minus ideologi dari para politiknya. Minim ideologi. Terus perekrutannya jelas perekrutan baik pemimpin partai atau anggota partai ini lebih ke modal. Modal ya, kapital. Yang punya modal. Jadi partai sekarang ini lebih tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat, tapi ke kepentingan elit. Partai. Baik. Mungkin jadi kita yang membuat kita pesimis. Padahal dalam Pilpres kita optimis dengan demokrasi kita. Demikian Mas Kadir. Terima kasih Mas Afif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak
Ya, Alvin di Tegal Kubu. Kemudian ini sudah ada SMS lagi nih Mas Kadir, banyak sekali ini yang masuk. Selamat pagi Cirebon, gara-gara banyaknya partai politik hukum tuh bisa dibeli katanya ya. Contohnya para korupsi pada enak-enakan makan duit rakyat, duit negara. Hukum di Indonesia itu seperti pisau ya, ke atas tumpul, ke bawah itu tajam. Mas Kadir, tadi kita obrolan di edisi kita kali ini tentang internalisasi ideologi partai politik. Maksud Anda, partai politik semua, hampir semua ini minim tentang ideologi. Mengapa sangat minim? Juga tentang apa sih yang menjadi kerangka pijak politisi, calon-calon politisi yang ditempa dalam partai politik, sehingga partai politik ketika dia mencalonkan diri menjadi wakil rakyat dan seterusnya ini memahami betul bahwa partai politik yang dia menjadi kendaraan itu kan ideologinya seperti apa, pandangan arah ke depannya juga seperti apa. Menurut Anda, Mas Kadir? Ya tadi, sebetulnya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Norman. Selain ideologinya kurang, yang menjadi catatan besar kita sebetulnya salah satunya adalah... Bapak Alvin juga tadi bilang seperti itu ya. Ya, betul. Yang penting lagi adalah lemahnya proses seleksi keanggotaan dan kepengurusan. Rekrutmen dalam hal ini menurut Anda? Rekrutmen kepengurusan. Jadi kan konteks sekarang kan kita tidak tahu. Kadang dalam waktu yang sangat begitu cepat gitu orang tiba-tiba menjadi pengurus partai dan punya amanah penting gitu. Dalam PAC-nya sendiri misalnya ribut sendiri loh. Kenapa ini orang bersangkutan kemudian tiba-tiba muncul dan punya posisi yang penting misalnya. Sehingga kemudian wajar dugaan publik bahwa memang partai sekarang ini menjadi pasar bagi para pembeli. Gitu ya. Oke. Jadi hak kepemilikannya bukan sudah menjadi milik publik, tapi sudah menjadi pemilik siapa yang punya angka besar, maka dia yang punya peluang besar untuk berada pada partai politik. Oke, pendek kata, maaf saya potong. Pendek kata menurut Anda sehingga menjadikan partai politik itu sekarang itu begitu mencair. Gitu. Betul. Jadi tidak ada hitam putih, tidak ada merah hijau seperti itu menurut Anda. Pak. Sekarang lagunya bukan pelangi lagi, tapi lagunya satu warna saja gitu. Jadi tidak sehingga kemudian betul kata Pak Norman tadi, kita hampir pesimis dengan masa depan ketika kemudian partai politik terus begini gitu. Ketika kemudian partai politik hanya menjadi ruang tampung bagi para yang punya hasrat mencari kekuasaan, yang punya uang besar dan seterusnya. Sehingga kemudian boro-boro mengurusi urusan publik, urusan internal saja gitu. Itu tidak terakumulasi, tidak terakomodir, sehingga kemudian konflik, dualisme, carut-marut, bentrokan dan seterusnya sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan yang bisa jadi kalau terus-menerus lagi-lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan ini ringkas kata menjadikan rakyat, masyarakat semakin bebal saja gitu ya, semakin melihat partai politik itu semakin bisa jadi ini semakin muak saja gitu ya. Semakin muak. Ribut saja gitu kan. Di atasnya, di internal ya. Ada semacam seperti itu gitu ya. Walaupun kita juga memahami bahwa kualitas masyarakat juga harus kita tingkatkan. Karena kita tahu kritik-kritik suara semacam ini sebetulnya juga terjadi juga di masa lalu. Orde Baru, pasca reformasi awal dan seterusnya. Tapi ketika kemudian kualitas masyarakat atau publik itu juga tidak tertransformasi, tidak berubah, ya tetap saja nanti injury time itu menjelang hari H pemilu tetap saja juga menerima suapan dari para elit gitu. Ketika kemudian memaksa mereka untuk membeli suara dan seterusnya. Oke, menurut Anda juga tadi kan Anda menyebut ya sebelum kita jeda iklan, Anda juga menyebut bahwa terkait dengan kebijakan pemerintah eksekutif dalam ini kebijakan publik, harusnya juga partai politik punya arah yang jelas gitu ya, tidak remang-remang. Maksudnya mengkritisi kebijakan. Sekarang itu nyaris tidak terdengar. Bagaimana ketika partai politik ada persoalan TKI, TKW yang bermasalah. Juga ini kan harusnya juga hadir gitu di hadapan publik. Menurut Anda? Ya betul. Memang nanti lagi-lagi ketika kemudian publik mengkritik parpol dalam kenyataan semacam itu, ya partai parpol yang mengatakan kan udah diamini oleh fraksi, oleh DPR. Ya itu kan sudah. Jadi parpol tidak ada urusan dalam intern negara. Tetapi kita perlu maklum, asal dari fraksi, asal dari komisi DPR itu adalah partai politik. Artinya tetap saja dapurnya, dapur kebijakannya tetap saja partai politik. Jadi ketika kemudian publik mengkritiki partai politik yang tidak pro dengan rakyat kebijakannya, maka partai politik harus mendengar gitu. Setia, sebagaimana sedang kita sampaikan, dengar dengan hati dan lihat dengan mata yang baik. Oke, dalam berbagai tulisan termasuk saya juga pernah menulis bahwa Anda setuju bahwa partai politik itu ibaratnya sebagai tukang obat gitu. Betul. Ya tukang obat ketika itu kita tulis, Mas Kadir juga menulis bahwa mereka berteriak ketika akan pemilu gitu ya. Tetapi untuk persoalan hal-hal yang menyentuh tentang persoalan rakyat, partai politik itu nampaknya minim dan ini yang menjadikan Anda sebut tadi partai politik itu menjadi sangat elitis ya. Namun tahan dulu Mas Kadir dan pemirsa RCTV di rumah, jangan kemana-mana. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa ya. Ini sudah ada SMS yang lagi masuk Mas Kadir. Ya. Parpol yang seperti hari ini ada sebaliknya diakhiri karena tidak mewakili siapapun, hanya sebagai lapangan kerja bagi mereka yang pada nganggur katanya. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Tauhid di Kapetakan. Pak Tauhid di Kapetakan, pemirsa setia RCTV ini. Silakan, apa yang Anda sampaikan, Mas Tauhid di Kapetakan? Jadi begini Kang, tahu saya partai adalah sebuah alat komunikasi untuk menyalurkan berpolitik. Tetapi berpolitik itu akan tetapi partai atau fraksi ini tidak punya ruang ataupun rumah aspirasi untuk rakyat. Sehingga pemikiran rakyat bahwa politik adalah sebuah alat instan musiman. Karena setiap keluhan, permasalahan rakyat itu tidak di-cover oleh anggota dewan ataupun fraksi atau partai. Karena tidak punya ruang bahwa problem-problem masyarakat perlu ditangani untuk dewan ataupun partai. Sehingga apabila musiman itu datang, partai orang-orang ini berbondong-bondong untuk kepercayaan. Dan itu saya jamin bahwa partai ataupun itu alat instan gitu untuk rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tauhid tadi di Mas Tauhid ya di Kapetakan. Kemudian ini SMS ini datang lagi nih ya. Parpol itu sebetulnya hanyalah kendaraan bagi politisi. Ketika sampai tujuan, politisi idealnya seharusnya berubah menjadi negarawan. Yang terjadi sekarang ketika sudah menjadi pejabat negara, politisi tetaplah politisi. Ya, tidak ada yang benar-benar berubah menjadi seorang negarawan. Mas Kadir, menanggapi tadi beberapa pemirsa yang interaktif dan beberapa SMS ini, kita tadi terputus ya oleh jeda iklan. Menurut Anda, sehingga transformasi ideologi ini menjadikan muara akhirnya, ya ujungnya menjadikan politisi kita sekarang itu yang ada di parlemen ini mayoritas ya, baik itu DPRD, kabupaten, kota dan seterusnya, menjadikan mereka disebut dengan politisi instan, politisi cepat saji, atau politisi kembang kertas menurut Anda? Iya. Lagi-lagi apa yang disampaikan itu adalah suara publik yang bisa jadi memang menyampaikan apa adanya. Walaupun tidak semua anggota dewan, karena tidak sedikit juga ada yang baik yang patut kita hormati begitu. Tetapi karena kita ini rakyat biasa, bisanya cuman mengatakan tidak, kalau tidak iya atau tidak. Dan apa yang disampaikan tadi memang begitu adanya, bisa jadi gitu. Nah, namun dalam konteks yang lain ini juga sebagai sarana evaluasi bagi partai politik bahwa memang apa yang mereka lakukan selama ini, anggota dewan yang mereka delegasikan atau pejabat yang mereka transformasikan menjadi pejabat publik, memang masih banyak hal yang perlu dipenuhi gitu, yang harus diamini dari apa yang diinginkan oleh publik. Nah, kemudian yang selanjutnya, mereka harus memahami juga bahwa partai politik bukan sekedar sarana untuk legalitas pencalonan begitu, bukan malah ada yang bilang katanya Mas Kadir udah dibuka aja bursa tenaga kerja gitu. Ketika mau ini kan mau pemilu legislatif itu. Idealnya partai politik harus berbeda dengan hal semacam itu, karena lagi-lagi kalau perusahaan kerja kan tidak ada ideologisasi, cuman administrasi dan kompetensi dan seterusnya. Tapi partai politik kan betul-betul rahim gitu ya. Jadi inilah apa namanya, jenis wanita yang tidak punya jenis kelamin wanita tapi mampu melahirkan manusia-manusia ideal mestinya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kemudian sejatinya gitu ya. Tapi kemudian partai politik tidak mengamini hal yang semacam ini gitu. Nah, inilah yang kemudian sering kita suarakan. Hayo partai politik, Anda itu sering diperhatikan, sering ada yang melihat Anda. Ini peluang besar bagi Anda bahwa Anda itu diperhatikan, diingatkan. Ini adalah anugerah terbaik idealnya, karena banyak orang mengingatkan kita. Dan ini Anda setuju bahwa ini sebetulnya ini merupakan tanda kutip lonceng peringatan untuk partai politik gitu? Ya, lonceng peringatan bagi politik bahwa banyak hal yang perlu Anda kerjakan, banyak hal yang harus Anda evaluasi, dan harus dari sekarang harus banyak-banyak membuka mata, membuka telinga, lebar-lebarnya gitu, agar siap sedia menerima apapun yang disuarakan oleh publik gitu. Tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tidak sibuk dengan konfliknya, tidak tergoda dengan kepentingan elemen tertentu hanya dalam internal politiknya, tapi juga harus memperhatikan suara publik, apa yang disuarakan oleh masyarakat. Oh, yang korban banjir, korban bencana. Dan itu mana gitu suara partai politik ketika ada persoalan banjir ya. Tadi saya sebut persoalan TKI juga, TKW. Itu kan mana gitu kan. Ya, mereka ada ketika jelang pemilu. Jelang pemilu. Pemilu apapun gitu ya. Baik itu pilkada kabupaten, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden legislatif. Kan mereka ada seperti itu. Iya, karena problemnya mengadvokasi itu selalu dianggap sebagai ajang kampanye, bukan ajang pelayanan publik.
Nah, itu kan model-model apa namanya? Itu kan pekerjaan para politisi. Tapi kalau partai politik itu wadah para calon negarawan, idealnya mengadvokasi publik, kepentingan TKI, para anak sekolah yang tidak diurus segala macam dan seterusnya. Itu menjadi justru menjadi pekerjaan besar gitu yang terus dikerjakan, bukan sekedar di saat menjelang kampanye atau menjelang ke pemilu begitu, tapi juga setiap hari gitu selalu melakukan proses ini kan pelayanan menjadikan celakanya bagi masyarakat pun ini ketika hal ini terjadi muaranya dari berujungnya juga bahwa pesta demokrasi apapun, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, pilpres, pemilu legislatif disebut sebagai seremonial rutinitas transaksi itu kan ya, ini celakanya seperti itu, Mas Kadir kan? Ya itu dia, makanya aspek politik yang kondisinya runyam-runyam semacam itu memang sangat terkait atau dipengaruhi juga oleh kematangan pendidikan publik gitu, baik itu dalam konteks pendidikan politik, baik apalagi pendidikan formal begitu. Formal gitu ya? Jadi kebebalan partai politik, kenihilan fungsi partai politik dalam konteks kekinian itu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pendidikan kita selama ini, termasuk peningkatan hal-hal lain, ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Sehingga kemudian orang mencari keuntungan dalam tanda kutip yang sifatnya sesaat, apa yang saya butuhkan hari ini, maka itu yang akan saya terima. Contoh konkret misalnya, ketika kemudian ada kekuatan politik tertentu yang menyirami uang misalnya, ya publik akan menerima padanya karena hari itu dia butuh duit gitu. Ya, susah juga kalau disalahkan karena orang lapar ya butuh duit. Makanya betul kita harus evaluasi juga pasca reformasi ini, ruang demokrasi dibuka, tapi kemudian terkesan norak lagi-lagi karena masyarakat tidak dididik untuk menjadi manusia politik, tapi betul-betul menjadi manusia korban politik. Korban politik. Ini sudah ada SMS lagi nih Mas Kadir. Kalau politik itu adanya kalau lagi cari dukungan. Ya, ini dari kubu dan sampai anggota DPRD. Tapi kalau lagi rakyat sengsara sih nggak bisa nolongin. Kalau orang politik ya begitu katanya. Ini juga sangat ini sekali Mas Kadir ya, pesimis negatif dan skeptis. Jadi menurut Anda Mas Kadir, harusnya partai politik apa yang tadi kita obrolkan ya dari awal. Nah sekarang menurut Anda konklusinya, menurut Anda menjadikan partai politik karena tidak ada transformasi ideologi di partai politik itu menjadikan ketika terpilih dari partai A, partai B dan seterusnya itu menjadikan karena tidak ada transformasi ideologi menjadikan mereka disebut dengan politisi instan dan kadernya pun ketika duduk itu datang duduk diam dengar duit gitu, penyakit delima menurut Anda? Ya betul, sangat betul itu. Efeknya orang yang dulu punya transformasi ideologi yang begitu matang saja kemudian melaksanakan 5D itu, apalagi yang tidak melakukan proses transformasi. Ya apa adanya begitu. Yang penting gua senang, yang penting enak dan seterusnya, urusan di luar sana terserah dia. Yang penting Anda memilih saya dulu itu kan urusan Anda, bukan urusan saya gitu. Nah, itu memang harus kita evaluasi. Lagi-lagi justru saat inilah ruang terbuka, bukan sekedar bagi politisi untuk merubah ruang publik terbuka ini ya. Untuk mengevaluasi pilihannya ketika masa pemilu kemarin, publik itu. Apakah ketika kemudian sekarang hasilnya begitu, kita puas? Ya kalau sakit hati, ya mungkin bahasa kasarnya kita bilang, itu tuh. Sekarang tahu diri kan, mana yang yang patut dipilih dan mana yang tidak patut untuk dipilih gitu. Oke Mas Kadir. Jadi menurut Anda ini akibat tidak berfungsinya partai politik ketika menghasilkan politisi yang sedang manggung sekarang gitu ya. Betul. Menurut Anda. Dan ke depan ini harusnya partai politik seperti apa? Sederhana saja sebetulnya. Partai politik harus kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jalan yang benar. Berarti menurut Anda sekarang sudah tidak ke jalan yang benar? Tidak on the track gitu menurut Anda? Iya, dalam konteks tertentu dan banyak hal bahkan itu kita harus mengatakan hal begitu gitu, bahwa partai politik ada banyak hal yang perlu diluruskan dari apa yang dilakukan oleh partai politik selama ini. Jangan sampai partai politik hanya sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan bukan sibuk dengan anggota partainya, tapi sibuk dengan elit dan anggota partai. Dalam bahasa sederhana, kaum elit di partai politik sendiri bahkan antipati terhadap elit di partai politik, apalagi rakyat yang di luar partai politik. Begitu. Oke, partai politik, kader politik itu masyarakat ketahui ketika memasang pamflet, memasang bendera gitu ya. Hal-hal yang tidak substantif bagi masyarakat. Gitu. Tidak ada pengaruhnya dalam kebijakan publik. Jangan-jangan politisi kita yang sekarang sedang manggung, itu mereka tidak mengetahui apa sih pemikiran Gus Dur tentang politik, pemikiran Cak Nur tentang politik, pemikiran Soekarno, Nasir dan seterusnya, Sahri dan seterusnya. Mungkin seperti itu Anda, Mas Kadir? Bisa jadi, atau memang tidak, karena tadi tidak partai politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan individu saja. Jangka pendek gitu ya, bola-bola pendek jadi mereka. Pendek, jadi ya pokoknya gue senang, gue suka, urusan yang sana bukan urusan saya gitu. Sekarang saya udah duduk di sini, masyarakat apakah kesal, marah, norak, kesal, nyalahin, serah.
Yang jelas saya udah di sini, monggo kalau nggak dipilih lagi serah. Yang jelas nanti menjelang pemilu, gua akan siram lagi. Jadi politisi kita yang sekarang lagi manggung, boro-boro mereka membaca buku dan seterusnya, apalagi menulis, Mas Kadir. Apalagi menulis. Apalagi menulis ya, dan seterusnya gitu. Kalau lagi-lagi bukan berarti bernostalgia dengan masa lalu, tapi masa lalu itu sangat penting untuk kita pelajari. Masa lalu apa? Masa lalu para negarawan kita, founding father bangsa ini, kalau dulu berdebat di media massa dengan berbagai tulisan gitu ya. Dan perdebatnya sengit, bukan hal yang ecek-ecek. Seru. Berarti kalau Anda sebut sekarang, Mbak, ini persoalan ecek-ecek berdebatnya gitu? Sangat ecek-ecek dan tidak penting, nihil fungsi. Tidak ada pencerahan publik. Masyarakat justru dibodohin dan seterusnya dengan kondisi output pendidikan yang begitu naif bagi kita, sehingga kemudian ya wajar masyarakat marah, kesal dan seterusnya. Kalau dulu perdebatannya itu hal-hal yang Anda sebut substansi penting, ya contoh tentang apa yang mesti kita lakukan. Ada internalisasi kepentingan bahwa negara ini milik kita, harus ada kontribusi. Ini yang kita lakukan. Dan yang penting lagi, negarawan kita dulu, para politisi dulu, mau mengaku kekeliruan dan kesalahan kita, kemudian kebijakan itu tidak yang seperti politisi sekarang. Sekarang tidak, ada pencitraan, ada pembelaan dan seterusnya. Padahal bisa jadi kebijakan itu tidak pro dengan kepentingan publik. Bagaimana ketika itu Nasir berdebat dengan Bung Karno? Bung Karno dari penjara ke penjara, dari tulis ke tulis, dan Bung Karno melawan itu dan seterusnya. Dan asik kita tonton gitu loh. Jadi kelihatan bahwa ini memang betul-betul negarawan. Kalau sekarang betul kata Pak Norman tadi, kebanyakan politisi tapi naris saldo negarawan sedikit gitu. Dan ke depan kita butuh para negarawan. Ini sudah ada SMS lagi Mas Kadir, dan ini SMS yang saya bacakan terakhir juga Mas Kadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon RCTV. Saya Hasim dari Patrol Indramayu. Masalah parpol sekarang cuma ajang kendaraan pribadi. Ya, untuk menjadi pejabat negara pantas kalau dikatakan ada dekadensi moral karena yang dipikirkan uang dan jabatan, mana untuk rakyat dan bangsa. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mas Kadir, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Mas Kadir, di closing statement silakan apa yang Anda sampaikan singkat saja gitu untuk pemirsa. Iya, sekarang yang pertama partai politik kembalikan jalan yang benar, lihat fungsi Anda apa dan seterusnya. Kemudian yang penting lagi, jadilah negarawan gitu, yang bisa mengakomodasi kepentingan publik, yang bisa memahamkan masyarakat tentang kepentingan dan masalah bangsa ini, sehingga kemudian negeri ini ke depan bukan sekedar menjadi negeri di negerinya sendiri, tapi menjadi negeri yang tidak ringkih, tidak cengengan, tidak cengeng dan tapi betul-betul bisa menjadi lokomotif atau narasumber dari negara-negara lain di dunia begitu. Oke, Mas Kadir, terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya pemirsa, banyak sekali SMS yang masuk ke kami. Mohon maaf tidak semua SMS bisa saya bacakan. Dan bagi Anda yang sudah memberikan interaktif, terima kasih opininya. Itulah Selamat Pagi Cirebon kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif dan kru yang bertugas pada pagi ini pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.